Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-70 dengan judul Armor Jiwa. Langsung ke dalam alurnya. Saat Wang Lin memasuki bumi, wajahnya pucat dan dia tidak bisa lagi menahan seteguk darah itu, jadi dia membiarkannya menyembur keluar. Saat dia memasuki bumi, dia merasakan formasi itu benar-benar tertutup di belakangnya. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan terjebak di luar. Pada saat itu, dia akan menghadapi 6 monster tua Void Tribulan tahap pertengahan. Bahkan jika dia menggunakan ketiga nyawanya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, biayanya terlalu mahal. Runtuhnya 30 juta jiwa Dao membuat hati Wang Lin sakit. Jika labu telah digunakan dengan benar, dia bisa melukai serius monster tua Void Tribulan tahap pertengahan. Tapi dia hanya bisa membiarkannya meledak untuk memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Lupakan. Meskipun labu itu sangat kuat, itu hanyalah kekuatan dari luar. Selama saya bertahan dari krisis ini, saya akhirnya akan mendapatkan harta yang lebih kuat. Zhang Daozong, aku akan mengingat ini. Ekspresi Wang Lin sangat suram. Apa yang terjadi barusan adalah situasi paling berbahaya yang dia alami sejak dia tiba di benua astral abadi. Jika dia sedikit ceroboh, dia pasti sudah mati. Wang Lin selalu ingin membalas dendam. Dia telah menghafal upaya Zhang Daozong dalam hidupnya, dan dia sudah menghafal tindakan Lu Wenran. Sebelumnya, jika Lu Wenran menunda penyegelan istana bawah tanah, Wang Lin mungkin tidak perlu meledakkan labu itu untuk sampai ke tanah. Tapi keegoisan Lu Wenran telah menempatkan Wang Lin dalam situasi berbahaya. Lu Wenran. Mata Wang Lin memerah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika dia datang ke benua astral abadi, dia tidak memiliki rasa memiliki. Orang-orang dan tempat yang dia lihat semuanya terasa seperti orang asing. Dia tidak membenci orang-orang di sini. Setiap orang sibuk dengan tujuan mereka masing-masing. Tapi sekarang dia berubah pikiran. Ini terjadi karena apa yang baru saja terjadi. Dalam sekejap, Wang Lin memasuki kedalaman bumi dan dia segera melihat istana bawah tanah. Suara gemuruh bergema dari atas. Seseorang menyerang formasi untuk masuk ke istana bawah tanah. Meskipun formasinya kuat, jika 6 monster tua Void Tribulan tahap tengah terus menyerang, itu akhirnya akan rusak. Dalam sekejap, Wang Lin memasuki istana bawah tanah. Hanya sedikit lebih dari 1000 pembudidaya yang lolos. Mereka khawatir dan tidak berniat berkultivasi. Mereka mendongak saat mereka mendengarkan suara gemuruh di atas. Mereka cemas dan putus asa. Tatapannya terkadang menyapu ke arah istana. Disitulah para pembudidaya Void Tribulan berada, dan mereka juga terluka parah. Saat gemuruh-gemuruh di atas menjadi lebih intens, istana bawah tanah mulai bergetar dan tanah mulai jatuh dari langit-langit. Meskipun mereka tahu bahwa itu akan membutuhkan waktu lama bagi para pembudidaya benua iblis hijau untuk menghancurkan formasi, gemuruh yang terus-menerus menciptakan tekanan tak terlihat bagi semua orang. Di bawah tekanan seperti ini, mereka yang tidak memiliki kemauan yang kuat kemungkinan besar akan menjadi gila. Saat gemuruh-gemuruh terus bergema, banyak pembudidaya yang tersisa mengungkapkan keputusasaan di mata mereka. Melihat tanah yang jatuh dari atas dan merasakan istana berguncang, ketakutan mereka menjadi semakin kuat. Sudah berakhir, mereka memiliki 6 monster tua yang kuat dan formasi ini tidak dapat melindungi kita sama sekali. Begitu mereka membuka formasi, kita akan mati. Benua iblis hijau memiliki bala bantuan, kenapa kita tidak punya? Kenapa hanya kita yang menjaga tempat ini? Tidak perlu dijaga lagi, tidak ada gunanya. Tempat ini akan segera dibobol, kita harus segera kabur. Petik 2. Keributan mereka menggema di istana bawah tanah seperti badai. Wang Lin sedang duduk di dalam guanya. Guanya tidak memiliki pintu,
jadi dia bisa dengan mudah melihat segala sesuatu di luar dalam sekejap. Mendengarkan keputusasaan para pembudidaya itu dan merasakan gemuruh tak berujung dari atas, ekspresi Wang Lin berangsur-angsur menjadi suram. Wang Lin tidak peduli dengan istana yang dihancurkan. Dia merenungkan bagaimana menangani Zhang Daozong itu setelah pembudidaya benua iblis hijau membantai jalan mereka. Jika mereka bisa menyegel dunia satu kali, maka mereka bisa melakukannya untuk kedua, ketiga, dan keempat. Penyegelan ini secara khusus ditujukan padanya, yang membuatnya pusing. Melalui ini, Wang Lin dapat menentukan bahwa benua iblis hijau telah memperhatikannya, dan mereka mungkin tahu tentang masalah di Laut Pil. Itu seperti 4 monster tua Void Tribulan tingkat menengah ada di sini untuknya. Mendobrak meridian ketiga hanyalah salah satu dari tujuan mereka, yang lain mungkin akan membunuhku. Akibatnya, mereka pasti telah merencanakan ini dengan sangat baik agar tidak memberiku kesempatan untuk melarikan diri. Jadi jika saya ingin menyelamatkan diri dan melawan, maka saya harus membuat diri saya lebih kuat dengan cara apapun, mata Wang Lin berbinar. Dia dengan cepat fokus memikirkan cara untuk membuat dirinya lebih kuat. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia merasa seperti ini. Hanya dengan berada di bawah tekanan hidup atau mati yang konstan, Wang Lin bisa tumbuh hingga titik ini dalam waktu kurang dari 3.000 tahun. Saat Wang Lin merenung, selain dari beberapa ratus pembudidaya, keributan para pembudidaya yang tersisa menjadi lebih intens saat gemuruh terus berlanjut. Tidak diketahui siapa yang memimpin jalan, tetapi mereka bahkan mengerumuni istana. Fellow Void Tribulan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para pembudidaya benua iblis hijau akan membantai jalan mereka, bagaimana kita harus melawan? Apakah kita punya bala bantuan? Jika ya, kapan mereka akan tiba? Dan jika tidak ada, apakah kita hanya menunggu untuk mati? Petik 2. Senior, tolong beri kami penjelasan. Beri kami jawaban. Jika tidak ada jawaban, kita tidak bisa menunggu kematian. Paling banter, lelaki tua ini akan menyerah pada Green. Orang terakhir yang berbicara adalah lelaki paruh baya. Dia marah, takut, dan putus asa. Namun, saat ini, matanya melebar dan tubuhnya terbang ke udara. Tangannya meronta di lehernya seolah-olah seseorang mencekiknya. Sepertinya ada sepasang tangan raksasa yang tak terlihat yang mencekik-cekiknya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri. Dengan ledakan yang menggelegar, pembudidaya meledak menjadi kabut darah yang tersebar di lebih dari 1.000 pembudidaya di sini. Saat darah jatuh di wajah mereka, semua orang terdiam. Untuk apa kalian semua panik? Suara dingin keluar dari istana. Lu Wenran, yang kehilangan satu lengan, berjalan keluar dengan wajah pucat, tetapi tatapannya suram. Di belakangnya, wajah Yan Lu sangat pucat. Dia memiliki bercak darah di pakaiannya, dan dia mengikuti dengan diam-diam. Di sebelahnya adalah Sudong Dei, yang terlihat sangat lemah. Sepertinya dia terluka parah pada saat-saat terakhir. Di belakang mereka bertiga adalah 3 pembudidaya Void Tribulan tahap awal dari sekte terdekat. Mereka semua dilemahkan dan diikuti dengan diam-diam. Dengan Lu Wenran memimpin jalan, semua pembudidaya Void Tribulan terbang keluar. Orang tua bernama Zhou juga mengikuti semua orang. Tatapan Lu Wenran menyapu bumi di depannya. Pada saat ini, dia sedikit bersemangat dan tidak memperhatikan gua di sekitarnya, dia hanya tanpa sadar tersapu. Ini belum saat yang paling kritis. Jika ada yang berani membuat kekacauan lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Rekan kultivator Zhou, jelaskan situasinya. Setelah Lu Wenran berbicara, dia melihat pria tua bernama Zhou. Hati lelaki tua itu bergetar dan dia dengan cepat mengangguk. Dia melihat orang-orang di bawahnya dengan ekspresi yang rumit. Sambil menghela nafas, dia menggenggam tangannya dan berbicara.
Rekan pembudidaya, orang tua ini adalah orang yang bertanggung jawab atas istana bawah tanah di sini. Sebagian besar dari Anda telah melihat saya. Percepat. Lu Wenran mengerutkan kening. Orang tua bernama Zhou gemetar dan berbicara lebih cepat. Ini adalah situasinya, meskipun ada 6 monster tua Void Tribulan di luar, meridian ketiga masih memiliki es terakhir. Setelah digunakan, kami dapat berjuang untuk keluar dan memastikan semua orang dapat pergi dengan aman. Jadi tolong jangan panik. Metode terakhir ini mengharuskan setiap orang menggunakan kultivasi penuh mereka untuk memanggil jiwa banteng surgawi dan mengubahnya menjadi baju pelindung jiwa. Setelah melengkapi pelindung jiwa, roh banteng surgawi akan memasuki tubuh Anda dan kultivasi Anda akan mencapai tingkat yang menakutkan dalam waktu singkat. Orang tua bernama Zhou dengan cepat berkata. Setelah mendengar ini, pernapasan lebih dari 1000 pembudidaya menjadi kasar. Mereka belum pernah mendengar ini sebelumnya. Mereka bahkan meragukan keberadaan banteng surgawi, tetapi tampaknya banteng surgawi memang ada, dan memanggil pelindung jiwanya akan sangat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Karena ada tingkat bahaya tertentu untuk mengenakan baju besi, setelah diskusi antara para pembudidaya Void Tribulan, kami setuju untuk membiarkan Penatua Lu, yang memiliki tingkat kultivasi dan kontribusi tertinggi, memilikinya. Saat lelaki tua bernama Zhou berbicara, di dalam gua yang jauh, Wang Lin membuka matanya. Matanya menampakkan cahaya aneh. Dia tidak percaya bahwa Lu Wenran akan mengenakan baju besi jiwa ini hanya jika ada bahaya nyata. Pasti ada manfaat lain, kalau tidak Lu Wenran tidak akan pernah melakukan ini. Rekan pembudidaya, meskipun pelindung jiwa ini berbahaya, ini adalah saat kritis untuk benua banteng surgawi kita. Bagaimana saya bisa membiarkan orang lain melakukannya hanya karena itu berbahaya? Semakin berbahaya, semakin banyak alasan mengapa saya harus menjadi orang yang memakainya. Jika saya mati dalam kematian yang tidak terduga karena pelindung jiwa, maka tolong, setiap tahun pada hari ini, kirimkan saja saya sebotol anggur tua. Lu Wenran sangat bersemangat di dalam dan hampir tidak bisa menahan diri. Namun, di permukaan, dia menunjukkan ekspresi sedih, seolah dia mempertaruhkan semuanya. Kata-katanya menyebabkan Yan Lu mengungkapkan sedikit penghinaan yang tidak terdeteksi. Episode ke-71, dengan judul Saya Tidak Setuju. Langsung ke dalam alurnya. Ketika mereka mendiskusikan masalah ini, Yan Lu menyadari bahwa ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Memanggil jiwa banteng surgawi untuk dipakai sebagai baju besi dan mendapatkan dorongan besar dalam tingkat kultivasi untuk waktu yang singkat akan membantu seseorang meningkatkan tingkat kultivasi mereka dan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan. Namun, tidak semua orang bisa melakukan ini. Hanya setelah membentuk koneksi dengan banteng surgawi seseorang dapat melakukan ini. Semakin besar koneksinya, semakin menakutkan peningkatan level kultivasi. Meskipun itu adalah peningkatan sementara, akan jauh lebih mudah untuk naik ke level kultivasi itu di masa depan. Kesempatan seperti ini sangat jarang. Hanya ketika seluruh benua banteng surgawi terancam dan formasi meridian 7 banteng surgawi diaktifkan, ini bisa terjadi. Yang terpenting, berapa kali jiwa banteng surgawi dipanggil tidak bisa tinggi. Jika dipanggil terlalu banyak, jiwa banteng surgawi akan menghilang dan seluruh benua banteng surgawi akan terpengaruh. Ini akan mempengaruhi manusia dan fondasi dari benua banteng surgawi. Meskipun demikian, akan ada beberapa orang gila yang mengabaikan semua kehidupan dan mencoba mengaktifkannya dengan paksa. Seseorang seperti ini pasti akan dihukum oleh keluarga kerajaan. Ini adalah tatanan yang tak terbantahkan di tanah surgawi. Itu telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang pernah berani melanggarnya. Setelah dilanggar, satu orang akan mati, satu sekte akan mati, satu benua akan mati.
Perintah tersebut menyatakan bahwa kecuali jika menyangkut kelangsungan hidup para pembudidaya di sebuah benua, tidak ada yang diizinkan untuk merusak segel pada jiwa binatang buas. Dengan menginvasi benua iblis hijau, perintah ini menjadi lemah. Yanlu secara alami menginginkan kesempatan seperti itu. Su Dongde juga merindukannya dan 3 pembudidaya Void Tribulan tahap awal juga merindukannya, tetapi mereka tidak dapat bersaing dengan Lu Wenran. Bahkan jika Lu Wenran terluka tetapi hanya berdasarkan kontribusi dalam perang ini, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Gemuruh yang teredam dari atas masih berlanjut. Itu seperti sabit kematian yang bisa datang untuk menuai hidup mereka setiap saat. Rekan-rekan kultivator, silakan duduk dan lepaskan kultivasi Anda sepenuhnya. Fokuskan pikiran Anda pada banteng surgawi dan bantu saya memanggil jiwa benua banteng surgawi. Hati Lu Wenran dipenuhi dengan kegembiraan. Dia telah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa meskipun pelindung jiwa itu berbahaya, itu bukan masalah besar. Yang terpenting, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu selama bertahun-tahun untuk kesempatan berikutnya. Kali ini, akan ada total 7 orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pelindung jiwa. 7 orang ini akan terkenal di benua Heavenly Bull di masa depan. Setelah dia berbicara, para pembudidaya di bawah merenung sedikit dan kemudian duduk. Mereka tidak punya pilihan. Ini satu-satunya cara. Yanlu dan teman-temannya di belakang Lu Wenran tidak mau, tetapi sudah terlambat, jadi mereka hanya bisa diam-diam menghela nafas dan duduk. Saat ini, hanya Lu Wenran yang tetap berdiri, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Dia memandang pria tua bernama Zhou dan mengangguk. Orang tua bernama Zhou tidak berani menolak. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia mulai menggumamkan mantra yang hanya bisa dia dengar. Kultivasinya kurang, dan alasan dia bertanggung jawab atas tempat ini dan tidak harus berpartisipasi terlalu banyak dalam pertempuran adalah karena tubuhnya membuatnya lebih mudah untuk berkomunikasi dengan jiwa banteng surgawi. Dia mirip dengan pembawa pesan setan hijau, identitasnya adalah pelayan surgawi. Wang Lin sedang duduk di dalam gua. Matanya berbinar, tapi dia tidak bertindak sembarangan. Dia terus menunggu. Di luar gua, lelaki tua bernama Zhou menggigit ujung lidahnya dan batuk darah. Tangan kanannya meraih darah dan membentuk segel darah. Jiwa suci banteng surgawi, aku menggunakan darahku untuk membimbing jiwa suci. Ekspresi lelaki tua itu serius saat dia melemparkan segel darah di tangannya. Segel itu melepaskan cahaya merah terang yang menyelimuti seluruh istana bawah tanah. Rekan pembudidaya, kirim kultivasi Anda ke dalam cahaya darah ini. Orang tua bernama Zhou tiba-tiba berteriak. Setelah dia meraung, lebih dari 1000 pembudidaya melepaskan kultivasi penuh mereka. Riak bergema di seluruh bumi. Ketika kultivator terakhir mengirimkan kultivasi mereka, mereka mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Semua kultivasi yang mereka sebarkan diserap oleh cahaya darah. Cahaya darah tak berujung menyerap semua kultivasi dan terbang kembali ke segel darah. Ada ledakan besar dan kemudian kabut abu-abu muncul. Segel darah berada di tengah kabut, dan perlahan berubah sampai pusaran terbentuk. Pusaran itu perlahan melaju. Saat berbalik, gemuruh menggelegar mulai bergema. Kedalaman pusaran sepertinya mengarah ke ruang misterius. Raungan gila keluar dari ruang aneh. Mengaum. Saat suara ini muncul, istana bawah tanah bergetar. Ketika para pembudidaya di bawah mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. Mereka batuk darah dan terlihat lemah. Bahkan ekspresi Yanlu dan teman-temannya berubah ketika mereka mendengar raungan ini. Ini adalah raungan banteng surgawi. Lu Wenran tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraannya dan mengungkapkannya sepenuhnya. Dia menatap ruang aneh di dalam pusaran dan mulai tertawa saat dia mendengarkan raungan banteng surgawi.
Kegembiraan batinnya telah mencapai batas. Matanya menunjukkan keinginan dan keserakahan. Dia mengerti bahwa tidak akan lama sebelum dia bisa mendapatkan ledakan kekuatan singkat yang akan sangat menguntungkannya di masa depan. Wang Lin berada di dalam gua dan menatap pusaran di langit. Dia mendengarkan raungan banteng surgawi. Dia tidak asing dengan raungan ini. Langkah pertama untuk memanggil jiwa banteng surgawi adalah budidaya lebih dari 1000 pembudidaya untuk membuka pusaran ke banteng surgawi yang tersegel. Jejak darah adalah langkah kedua. Rekan-rekan kultivator, ambillah 9 tetes 450 gram darah, tidak lebih dan tidak kurang, dan kumpulkan di jari telunjuk kananmu. Orang tua bernama Zhou melambaikan tangan kanannya dan luka muncul di ujung jari telunjuk kanannya. Jumlah darah yang tepat mengalir keluar. Pada saat yang sama, lebih dari 1000 pembudidaya di bawah ini mengangkat tangan kanan mereka. Pada titik ini, mereka tidak memiliki jalan mundur. Mereka mengikuti orang tua bernama Zhou dan memeras darah dalam jumlah yang tepat, yang kemudian mengalir keluar. Sejumlah besar darah terkondensasi bersama untuk membentuk rantai yang menyapu pusaran. Setelah mencapai jauh ke dalam pusaran, itu ditarik keluar dengan keras. Raungan tarikan surgawi bergema sekali lagi. Rantai darah itu sepertinya mencoba menarik jiwa banteng surgawi. Raungan itu menjadi lebih keras dan Lu Wenran menjadi lebih bersemangat. Dia menjilat bibirnya dan matanya dipenuhi dengan kerinduan yang luar biasa. Ini adalah milikku, ini milik saya, Lu Wenran. Dengan armor jiwa banteng surgawi, aku bisa membantai jalan keluarku. Meski kekuatan hanya akan bertahan untuk waktu yang singkat, aku tidak akan dengan mudah mengembalikan armor ini. Lu Wenran menatap pusaran dengan kegirangan. Dia telah menunggu lama untuk hari ini. Alasan dia menargetkan Wang Lin adalah karena sikap esteem Green Bull terhadap Wang Lin, jadi dia merasa terancam. Kemudian mereka berdua dikirim ke sini juga, yang membuat Lu Wenran bertindak seperti yang dia lakukan. Rantai merah terus menarik, dan raungan banteng surgawi menjadi lebih jelas. Siluet banteng sedang ditarik keluar. Namun, ini tidak berlangsung lama sebelum rantai itu menunjukkan tanda-tanda tidak bisa bertahan. Melihat ini, ada kilatan dingin di mata Lu Wenran. Rekan kultivator Zhou. Lu Wenran tiba-tiba berbalik untuk melihat pria tua bernama Zhou. Kemudian dia melirik Yan Lu dan teman-temannya. Orang tua bernama Zhou tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya dan mengatupkan tangannya ke arah Yan Lu dan teman-temannya. Banteng surgawi tidak akan keluar. Saya meminta sesama senior untuk melepaskan jiwa asal Anda untuk membantu saya menarik jiwa keluar. Setelah lelaki tua bernama Zhou berbicara, tangan kanannya menyentuh dahi dan jiwa asalnya terbang keluar. Dia terbang menuju pusaran dan meraih rantai itu. Pada saat ini, di bawah tatapan merah dan mengancam Lu Wenran, 3 pembudidaya Void Tribulan tahap awal dari Extreme Sky Prairie duduk dan menutup mata. Mereka merasa tidak berdaya saat jiwa asal mereka terbang untuk membantu lelaki tua bernama Zhou. Penatua Yan Lu, Penatua Dongde. Lu Wenran memandang mereka berdua dengan tatapan dingin. Yan Lu menghela nafas dan tidak lagi ragu-ragu. Keduanya duduk dan jiwa asal mereka terbang keluar, meraih rantai merah. Dengan kekuatan 5 pembudidaya Void Tribulan dan lelaki tua bernama Zhou sebagai pemandu, semua orang menarik. Banteng surgawi di dalam pusaran mengeluarkan raungan yang menghancurkan surga. Itu bergema melalui istana, melalui bumi, dan bahkan ke permukaan. Saat raungan bergema, siluet banteng surgawi raksasa ditarik keluar dari pusaran. Tekanan yang menakutkan menyelimuti area itu. Saat siluet Heavenly Bull muncul, itu bersinar terang dan menarik tatapan semua pembudidaya di bawah. Siluet Heavenly Bull menyusut dengan cepat di hadapan semua orang dan berubah menjadi baju sirah yang melayang di udara.
Armor itu benar-benar hitam dan mengeluarkan aura jiwa yang kuat. Saat baju besi muncul, Yan Lu dan jiwa asal perusahaan kembali ke tubuh mereka, dan mereka mengungkapkan ekspresi yang rumit. Lu Wenran tertawa ketika dia menyerbu ke arah baju besi. Armor jiwa meridian ketiga Heavenly Bull milikku, Lu Wenran. Namun, tepat ketika Lu Wenran hendak berjalan keluar, seberkas cahaya menyerbu ke arah baju besi dari sebuah gua tidak jauh. Saya tidak setuju bahwa baju besi jiwa adalah milik Anda. Episode ke-72, dengan judul Kepala, langsung ke dalam alurnya. Suara ini sedingin angin musim dingin, dan menimbulkan gelombang besar saat menggema. Mata Yan Lu menyipit dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Dibandingkan dengan Lu Wenran, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia lebih suka Wang Lin memilikinya. Ada juga orang tua bernama Zhou. Ekspresinya sangat berubah dan ada ketakutan di matanya. Mata Su Dongde mengungkapkan cahaya aneh saat dia melihat Wang Lin, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. 3 pembudidaya Void Tribulan tahap awal mendongak dan mulai memperhatikan. Ada juga lebih dari 1000 pembudidaya di bawah ini. Mereka semua terkejut dan tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Seseorang tidak akan setuju dengan keputusan Lu Wenran setelah pelindung jiwa muncul. Harus dikatakan bahwa meskipun Lu Wenran terluka, kultivasinya masih ada. Kultivasinya bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh pembudidaya biasa. Saat kata-kata Wang Lin bergema, dia menyerang dengan pembengkokan tata ruang yang telah lama disiapkan. Dia muncul di depan baju besi jiwa dan memblokir Lu Wenran. Wang Lin. Mata Lu Wenran mengungkapkan niat membunuh yang gila. Dia tidak menyangka Wang Lin berada di istana bawah tanah. Ketika dia melarikan diri ke bawah tanah, dia melihat Wang Lin. Dia sengaja menyegel istana bawah tanah saat dia masuk untuk membunuh Wang Lin dengan pisau pinjaman. Namun, Wang Lin tidak hanya tidak mati, tapi dia juga datang untuk menghancurkan rencananya. Sekarang dia tidak bisa lagi menyembunyikan niat membunuh di matanya. Kamu berani menghentikanku. Anda mendekati kematian. Lu Wenran menyerang Wang Lin dan mengangkat tangan kanannya. Budidaya Void Tribulan tahap tengahnya meletus. Apakah Anda berani melukai saya di mata publik? Saya seorang tetua dari Sekte Jiwa Agung, seseorang yang dikirim oleh Banteng Hijau leluhur tua untuk menjaga tempat ini. Anda berani melukai saya. Apakah kamu tidak takut mengejar Sekte Jiwa Agung? Apakah Anda tidak takut dengan amarah kerbau leluhur tua? Apakah kamu tidak takut tidak akan ada tempat bagimu di benua Heavenly Bull karena kamu membunuh sekutu selama perang? Wang Lin tidak mengelak sama sekali saat suaranya bergema. Saat dia meraung, lebih dari 1000 pembudidaya di bawah ini ingat bahwa para tetua yang berasal dari Sekte Jiwa Agung bukan hanya Lu Wenran, Yan Lu, dan Su Dongde. Ada orang keempat. Ekspresi Lu Wenran berubah dan tubuhnya tanpa sadar berhenti sejenak. Wang Lin mengambil kesempatan untuk mundur, tetapi ketika dia menyentuh pelindung jiwa, itu tidak menunjukkan tanda-tanda berintegrasi dengannya. Ini menyebabkan mata Wang Lin menyempit. Lu Wenran menatap Wang Lin. Seiring dengan niat membunuh di matanya, ada juga ejekan. Armor jiwa belum mencapai langkah terakhir, jadi kamu tidak bisa menyatu dengannya. Wang Lin tetap tenang saat dia menatap Lu Wenran dan perlahan berkata, tidak masalah jika saya tidak bisa menyatukannya, tapi saya tidak setuju dengan Anda yang menggabungkannya. Sejak pertama kali memasuki istana, dia tidak menonjolkan diri. Bahkan orang lain di sini telah lupa bahwa dia adalah seorang tetua dari Sekte Jiwa Agung. Namun, pada saat ini, dia menjadi sombong dan tidak lagi bersikap rendah hati. Kata-kata dan tindakannya segera menarik pandangan dari bawah. Banyak dari mereka tidak mengerti bagaimana Wang Lin berani melawan Lu Wenran dengan tingkat kultivasinya. Namun, kekejaman kata-katanya lebih kuat daripada harta karun apapun,
membuat Lu Wenran tidak berani bertindak. Seperti yang dikatakan Wang Lin, jika Lu Wenran menyerang hari ini di depan semua orang, kecuali dia membunuh semua orang yang hadir, Sekte Jiwa Agung tidak akan pernah memaafkannya. Bahkan jika semua orang di sini harus mati, leluhur tua masih bisa mendewakan materi besar semacam ini. Dia masih akan diburu oleh Sekte Jiwa Agung. Pada saat itu, dia tidak akan mendapat tempat di seluruh benua surgawi. Hanya memikirkan hal ini membuatnya menjadi keringat dingin. Bagaimana dia berani menyerang lagi? Lu Wenran menatap Wang Lin dan perlahan berkata, jadi itu Penatua Wang. Ketika Anda tiba-tiba muncul, saya pikir seorang mata-mata telah masuk untuk mencuri pelindung jiwa, jadi saya menyerang. Sekarang saya mengenali itu adalah Penatua Wang, itu adalah kesalahpahaman. Petik 2. Wang Lin perlahan berkata, tidak masalah. Karena Penatua Lu mengakui kesalahan Anda, saya tentu tidak akan menyalahkan Anda. Namun, Penatua Lu, saya tidak setuju dengan Anda yang mengambil pelindung jiwa. Petik 2. Lu Wenran dengan keras mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya, tetapi dia mengungkapkan senyuman. Oh, saya ingin tahu siapa yang harus memilikinya. Dirimu sendiri. Lu Wenran tidak menanyakan alasannya tetapi mengubah arah konversi untuk menyerang Wang Lin. Jika Penatua Wang menyukai pelindung jiwa dan Anda menginginkannya sendiri, maka saya dapat memahami tindakan Anda. Demi kepentingan pribadi Anda sendiri, Anda akan mengabaikan kehidupan lebih dari 1000 pembudidaya di sini. Elder Wang, saya meremehkan Anda. Namun, bahkan jika Anda tidak setuju, bahkan jika Anda menginginkannya sendiri, Anda harus bertanya kepada semua orang di sini apakah Anda memiliki kualifikasi. Tingkat kultivasi Lu Wenran tinggi, jadi wajar jika dia licik. Dengan beberapa kata, dia telah sepenuhnya menghilangkan momentum Wang Lin dan kecelakaannya sendiri dan bahkan membalikkan keadaan. Saya yakin Penatua Wang Lin memiliki kualifikasi. Begitu Lu Wenran selesai berbicara, Yan Lu tiba-tiba membuka mulutnya. Kata-katanya lembut, tapi bergema di istana bawah tanah dan mengguncang hati semua orang. Saat dia berbicara, Yan Lu tersenyum pada Wang Lin. Penatua Yan Lu, kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu sendiri. Murid Lu Wenran menyusut. Dia menatap Yan Lu dan tatapannya menjadi dingin. Yan Lu memandang Lu Wenran dan dengan murung berkata, saya tidak perlu Penatua Lu mengingatkan saya. Yan Lu secara alami tahu. Petik 2. Saya juga percaya Penatua Wang memiliki kualifikasi. Su Dongde tiba-tiba berkata di samping. Setelah kata-katanya bergema, lebih dari 1000 pembudidaya di bawah ini menjadi gempar. Kata-kata dari salah satu pembudidaya Void Tribulan sudah berat, tapi sekarang 2 pembudidaya Void Tribulan telah mengenali Wang Lin. Ini dengan sendirinya mengungkapkan masalah yang dihadapi. Yang terpenting, mereka berdua adalah tetua Sekte Jiwa Agung. Bagus. Rasa dingin di mata Lu Wenran menjadi lebih aneh saat dia melihat Su Dongde. Kemarahan di hatinya telah mencapai batasnya. Lu Wenran menatap 3 pembudidaya Void Tribulan dari sekte terdekat dan berkata sambil mengertakkan giginya, apakah kalian bertiga berpikir bahwa tingkat kultivasi Elder Wang cukup tinggi untuk menggunakan pelindung jiwa? Apakah Anda akan mempertaruhkan nyawa 1000 pembudidaya di sini pada seseorang di tingkat kultivasinya? Mereka bertiga tetap diam. Mereka tidak ingin menyinggung perasaan Lu Wenran, tetapi mereka juga tidak ingin menyinggung Yan Lu dan Su Dongde. Bagaimanapun, mereka semua adalah tetua Sekte Jiwa Agung. Adapun Wang Lin, mereka tidak menganggapnya terlalu serius. Keheningan mereka membuat Lu Wenran mencibir. Tatapannya tertuju pada para pembudidaya di bawah. Semua orang yang dia lihat menundukkan kepala, tidak ada dari mereka yang berani berbicara saat ini.
Karena yang lain tetap diam dan Penatua Yanlu dan Penatua Sudongde berpikir saya lakukan apa yang dipikirkan oleh Tetua Lu. Sejak awal, ekspresi Wang Lin tenang. Lu Wenran menatap Wang Lin, dan sesaat kemudian, dia tertawa. Kemarahan di dalam hatinya langsung lenyap dan dia memulihkan ketenangannya. Penatua Wang memang memiliki kualifikasi. Sekarang, itu adalah pilihan antara kamu dan aku. Saya ingin tahu alasan Anda tidak setuju dengan saya mendapatkan armor jiwa. Petik 2. Wang Lin dengan dingin berkata, kamu belum memberikan kontribusi yang cukup untuk perang ini. Ketika Lu Wenran mendengar ini, dia langsung tertawa. Saya belum berkontribusi cukup. Aku mengajak kalian semua untuk bertarung 2 kali dan membawa kalian semua kembali ke istana bawah tanah. Dalam pertempuran pertama, saya menahan pembudidaya Void Tribulan tahap tengah musuh, dan di pertempuran kedua, saya menahan mereka juga. Jika bukan karena saya, tidak akan ada lebih dari 1000 pembudidaya yang hidup, semua orang akan mati. Kontribusiku tidak cukup. Kemudian, Penatua Wang, saya ingin bertanya, kontribusi apa yang telah Anda berikan? Petik 2. Wang Lin tidak ragu untuk melambaikan tangan kanannya. Kepala Liu Ziyuan muncul di tangannya. Dia mengangkat kepalanya. Dia adalah pembudidaya kesengsaraan benua iblis hijau benua, aku membunuhnya. Setelah dia berbicara dan kepalanya muncul, seluruh istana bawah tanah menjadi sunyi, tetapi segera gelombang besar terjadi. Semua orang di sini tahu tentang kematian pembudidaya Void Tribulan benua iblis hijau. Mereka memiliki tebakan yang tak terhitung jumlahnya tentang siapa yang telah membunuh pembudidaya Void Tribulan musuh. Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban, tetapi pada saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata Wang Lin dan melihat kepalanya, hati mereka bergemuruh. Mereka dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Itu dia. Dialah yang membunuh pembudidaya Void Tribulan musuh. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas bahkan tidak berada di tahap Arcane Void, tapi dia bisa membunuh pembudidaya Void Tribulan. Petik 2. Untuk membunuh seorang kultivator Void Tribulan dalam waktu yang singkat, orang ini harus menyembunyikan tingkat kultivasinya. Kultivasinya tidak bisa seperti yang terlihat. Petik 2. Dia juga seorang tetua dari Sekte Jiwa Agung, jadi bagaimana dia bisa menjadi lemah? Sekte Jiwa Agung harus memiliki rencana sendiri untuk mengirimnya. Tidak sesederhana mengirimnya ke sini untuk mati. Petik 2. Orang ini sangat rendah hati dan tidak bersaing dengan orang lain untuk tinggal di istana. Sebaliknya, dia memilih untuk tinggal di gua seperti kita. Jika orang seperti itu mendapatkan pelindung jiwa, tidak apa-apa. Petik 2. Ketika Yanlu melihat kepalanya, dia masih terengah-engah meskipun dia sudah bisa menebaknya. Pandangannya ke arah Wang Lin sangat berubah. Itu benar-benar dia. Ada juga Sudongde di sampingnya. Muridnya menyusut dan gelombang besar terjadi di dalam hatinya. Adapun 3 pembudidaya Void Tribulan dari sekte terdekat, mereka bahkan lebih terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka melihat Wang Lin. Orang tua bernama Zhou merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia tiba-tiba teringat akan pintu gua yang telah dia hancurkan tetapi belum diperbaiki. Keributan bergema dari bawah dan memasuki telinga Lu Wenran. Ekspresinya yang tenang berfluktuasi saat dia menatap kepala yang dipenuhi ketakutan dan keengganan di tangan Wang Lin. Jantungnya bergetar. Dia jelas tahu bahwa jika dia membiarkan hal-hal berlanjut seperti ini, maka kontribusi Wang Lin akan serupa dengannya. Dia menolak untuk membiarkan hal seperti itu terjadi. Penatua Wang sedang bercanda. Saya secara pribadi melihat seorang senior dengan kultivasi yang tidak dapat dijelaskan membunuh orang ini dan membuang tubuhnya ke samping. Aku tidak menyangka kamu akan mengambil kepalanya untuk berpura-pura kamu membunuhnya. Sampai di sini dulu ceritanya.
dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.